Ini dia kue pulut gorong saya, udah siap, ha? Jom kita makan. Selamat datang ke Ellison Vlog. Jom kita buat kue pulut golong. Kita buat kue pulut golong nih, kita pakai tepung pulut dengan gula dengan air aja, 3 bahan aja. Gula ikut selera masing-masing lah. Kalau nak manis beri banyak ke gula, kalau nak tak manis beri sedikit gula macam tuh. Tegal gula lah. Tepung tadi 250 gram tepung lah. Gula 4 sodok tadi ya. Tuh kita masukkan air dikit sedikit ah. Kue ini saya selalu buat dulu semasa anak saya kecil-kecil ya. Masa anak saya masih kecil saya selalu buat kue ini. Kalau udah tak melekat di tangan jadi kira udah cukup lah nih ya. Cukup lah, kita adonnya. Kita tabur sedikit tepung atas lagannya. Supaya tak lekat nanti bila kita sudah potong, kita simpan atas nih. Kita pun tabur sedikit tepung juga atas. Dan kita pun potong panjang ini ya. Saya namakan kue ini kue golong sebab saya golong macam ini. Anak saya dulu masa kecil suka makan kue ini ya. Sebab kalau dengan tepung pulut memang sedap lah ya. Nah pun siap digolong. Kuari kita pun udah berasap, kita boleh tuangkan minyak. Nah, kita pun start menggoreng. Kita slowkan api ya. Kita terbarikkan ya. Saya pun tak tahu selera saya nih. Kalau kue ada berkaitan dengan tepung pulut, saya minat betul-betul. Masa kue ada berkaitan dengan tepung pulut saja. Kalau sudah coklat macam ini dan sudah kembang, masaklah selesai ya. Lalu kita boleh angkat. Kita pun goreng second round. Kita pun goreng angkat second round ini pun udah masak. Ini dia kue pulut gorong saya udah siap ha? Jom kita makan. Sangat sedap ha? Walaupun dia sangat simpel tapi sangat sedap. Kita pakai guna 3 bahan ya tadi ya, tepung, gula dengan air dengan minyak sekali lah. Kita gorengnya 4 bahan.
Ini dia cokodok tebedak pisang kita. Ini dia. Selamat datang ke Ellison Blog. Jom hari ini kita nak buat cokodok pisang dengan tebedak. Nah, ini buah pisang kapuk. Nah, kita pakai gula. Ini buah cebedak yang saya sudah asingkan bijinya. Saya simpan dalam box sudah 3-4 hari sudah. Jadi kita pakai tepung purut, tepung gandum, tepung beras. Mula-mula kita masukkan tebedak nih ya. Kita buat cokodok tebedak dengan pisang. Dan pisang nih kita buka dulu buang kulitnya dulu. Nanti kita sama blend dengan tebedaknya. Pisang nih kita potong dulu sebelum kita blend. Seterusnya kita masukkan pisang. Kita pun masukkan gula pun agak-agak aja. Dan kita pun masukkan air. Dan kita blend lah cebedak dengan pisangnya. Siap. Dan kita pun tuang di mangkok yang dah kita blend tadi ya. Masukkanlah tepung gandum. Masukkan tepung beras. Kita masukkan tepung beras purut. Saya suka makan barang yang ada tepung purut. Dan kita gaul semua sebati ya. Tuang ke minyak untuk menggoreng. Kita terus menggoreng. Ini dia cokodok tebedak dengan pisang. Pisang nih anak buah kami orang kasih, jadi sayang saya tengok. Ingin makan cokodok tebedak dengan pisang. Buat campuran. Masak. Jadi kita angkat Ini dia cokodok tebedak pisang kita. Ini dia cokodok tebedak pisang. Goreng tadi ya. Selamat datang ke Ellison Blog. Jom hari ini kita nak masak ikan sardin dengan terong. Ikan sardin ini nanti kita goreng dulu baru kita masak dengan terong. Jadi bahan-bahannya kita hanya pakai haria, bawang merah dengan bawang putih aja. Ikan sardin ini kita buang purut dulu. Ikan ini kita potong. Ikan ini kita sebelum goreng kita gaul dengan garam dulu. Ikan sardin ini kita goreng rangup. Sementara kita tunggu ikan kita masak, jadi kita potongkan terong ini dulu. Ini ya terong Dayak. Adakah di negara kamu? Terong apa ini? Jadi kita potong dulu terong ini. Kita buang kulit juga dulu.
Kadang-kadang kita masak terong, kadang-kadang ikut kedahan juga lah. Kalau kadang-kadang kita tak buang kuritnya, sebab kuritnya pun manis juga. Tapi kadang-kadang kita buang kurit lah, macam ini ikut apa yang kita masak. Ikut apa yang kita masak. Lalu kita pun belah. Kita potong sedang. Jadi kita cuci, buang bijinya. Dan kita pun dah rangup. Jadi kita boleh angkat, tengok rangup. Jadi kita pun masih pakai minyak yang kita goreng ikan untuk goreng sayur lah. Merah, bawang putih, area antara saya potong lah. Nanti kita goreng lah semua bahannya. Goreng sampai naik wangi ya. Kita pun naik wangi, jadi kita masukkan terong ikannya. Inilah dia terong daya. Kita tahu lah tempat lain ada atau tidak terong daya. Dan kita masukkan air ya. Kita tutup dan kita masukkan ikan sardin yang kita goreng tadi ya, biar air terong ini meresap ke dalam ikan sardin ini. Wah, enak, sangat sedap. Dan kita masukkan sedikit garam, Ajinomoto, kita gaul. Saya nak coba dulu macam mana rasa supnya. Sangat sedap. Yuk, nanti kita makan dengan saya. Jom kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ha. Jom makan. Terong Dayak nih goreng dengan ikan sardin, sangat sedap juga dengan nasi putih. Selamat datang ke Ellison Blog. Jom kita goreng ikan sardin. Nggak usah sebut kari aja, simple saja. Ikan tuh kita sireng dulu. Dalam. Dah lagi. Ada aja kau lah, kau nang apa tu? Tuang ke minyak, kita goreng ikan. Dia tuh kita gak goreng ikan sardin tuh nah, sampai rangup. Ikan kita pun dah mansau, jadi kita angkat lah. Ikan sardin kita pun dah mansau. Itu melawak aku, pertama lawak aku pulai ku pagi itu dari kami pulai dari Putu Sibau. Putu Sibaunya lawak pertama aku pulai dari Putu Sibau. Kak makai simple aja. Ikan sardin goreng ngau serbuk kari. Ah, tok lenya. Jadi kita masukkan ikan pari kita.
Ikan pari goreng sayur masin. Selamat datang ke Risen Blog. Hari ini saya nak masak ikan pari dengan sayur masin. Jadi bahan-bahannya cili, haria, bawang putih dan bawang merah. Jadi video ini saya schedule. By the time kita tengok video saya nih, saya sudah berada di Batang Mandai. Batang Mandai nih Indonesia. Saya nih ikut saja pergi melancong ya. Mula-mula kita potong ikan pari kita nih ya. Yang berpasir-pasir kita buang. Kita potong macam ini saja. Sekarang saya sudah berada di Batang Mandai ya. Video ini saya schedule ya. Bapak-bapak video saya schedule ya. Lobak masih ini kita susun dulu sebelum potong. Dan kita pun potong. Ini ikan pari ini saya masak pedas, saya masak kari. Jadi hari ini saya nak masak dengan sayur masin saja, simple saja. Bawang merah kita pun potong pakai goreng ikan pari ya. Cili pun kita potong juga. Tuangkan minyak, menggoreng. Pari kita pun udah berasa, jadi kita goreng karena semua bahan kita potong tadi ya. Bawang kita pun udah naik wangi ya. Jadi kita masukkan ikan pari kita. Dan kita pun masukkan sayur masin kita nih. Dan kita pun bawang. Kita masukkan air ya. Tutup. Kita asah dulu kalau tak cukup masin, sebab ini sayur masin, kita beri garam. Masukkan garam, Ajinomoto, masukkan sedikit lada, kita gaul. Masak, kita boleh padamkan api ya. Kita masak ikan ini tak perlu lama, sebab ikan ini cepat masak. Ikan pari goreng sayur masin, makan dengan nasi putih sangat sedap. Inilah dia saya lobak putih kita. Selamat datang ke Ellison Blog. Jom hari ini kita masak lobak putih dengan chop pork and ham. Jadi kita guna bawang putih dengan merah aja. Lobak putih ini kita buang kulitnya dulu. Kita cuci dulu. Lobak putih ini kita hiris nipis.
Dan kita buka sardennya ya. Tuangkan minyak untuk goreng ya. Goreng bawang ya. Goreng bawang sampai wangi. Udah wangi, jadi kita gorengkan sayurnya. Lupa untuk kita hirau. Masuk ke minyak jahe ya, sedikit jahe. Kita hirau baru. Untuk garam. Untuk Ajinomoto. Lada. Dan kita masukkan ham kita itu ya. Dapur masak. Nah, kita boleh angkat, padamkan api. Inilah dia, saya rubak putih kita. Baru kita masukkan ati ayamnya. Kalau kita masak ati ayam macam ini ya kita bisa makan ya, rasa sangat segar. Selamat datang ke Ellison Blog. Jom kita masak timun dengan ati ayam. Ya, timun nih, timun Jepun nah, dan bawang putih, bawang merah aja kita pakai ya. Timun Jepun nih kita buang kulit dulu ah. Dan kita pun potong timun Jepun kita nih ya. Ati ayam kita nih kita potong. Tuangkan sedikit minyak untuk goreng dan kita terus goreng bawang. Dan kita masukkan air ya. Kita tunggu air ini mendidih nanti ya. Kita pun sudah mendidih, jadi kita masukkan garam, masukkan Ajinomoto, kita masukkan lada, kita gaul. Rasakan sup dulu, masin kah atau penat kah. Cukup rasa. Baru kita masukkan ati ayamnya. Kalau kita masak ati ayam macam ini
Ya kita bilang kita makan ya rasa sangat segar. Dan kita pun masukkan timun Jepun kita nih ya. Daun. Tapi ayam sup timun kita pun sudah masak ya. Jadi kita boleh padamkan api. Kalau saudari-saudara nak tahu, sekarang saya masih berada di Makan Mandai, saya Bucuti, kita orang Melancong. Jadi video ini saya video ya. Selamat datang ke Elisen Blog. Jom hari ini kita nak goreng kambing dengan rada. Darah kita pakai kicap nanti, kicap pekat, kicap manis, kicap masin nanti ya. Tapi inilah bahan-bahannya juga. Kambing ini kita potong dulu belum kita masak. Tentu udah potong kan. Haria ini pun kita potong juga iris halus-halus. Begitu juga bawang merah kita pun iris juga. Bawang putih pun kita iris juga. Lada nih kita tumbuk Lada nih kalau kita tumbuk jangan terlalu halus jangan terlalu macam tepung kita tumbuk ya kasar-kasar supaya bila kita makan nanti kita ada gigitnya, ada lada-lada rasanya lah. Macam ini aja cukup dah. Untuk minyak untuk goreng dan kita pun goreng bawang kita ini, kita goreng sampai naik wanginya. Kita pun masukkan daging kambing kita nih ya. Masukkan air dan kita pun tutup. Dakun mendidih. Kita pun masukkan sos tiram kita, masukkan kicap kita, dan kita pun masukkan gurapong, kita gaul. Nah sekarang kita masukkan lada. Kalau saudari-saudara nak tahu, sekarang saya masih berada di Makan Mandai, saya Bucuti, kita orang Melancong. Jadi video ini saya video ya. Masakan lada ini favorite suami saya. Pun masak, kita boleh padamkan api ya. Ya, daging kambing goreng berada sangat sedap kalau makan dengan nasi putih ya.